Jude Bellingham mendapatkan kartu merah ketika Real Madrid bersua Osasuna akhir pekan lalu. Bellingham mendapatkan kartu merah setelah disebut melakukan umpatan kasar pada wasit. Namun Carlo Ancelotti menilai wasit melakukan kesalahan lantaran ada perbedaan bahasa yang terjadi di momen tersebut. Tak ingin situasi berlarut-larut, laman Diario AS mengklaim jika Komite Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF siap melakukan investigasi. Mereka menilai adanya aktivitas ekstra olahraga yang melibatkan wasit. Saat ini tengah diselidiki apakah sang pengadil lapangan melanggar peraturan atau tidak. Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan Celtic di play-off 16 besar Liga Champions. Pasca laga, ada kabar Harry Kane mengalami masalah pada betisnya dan kehadiran sang pemain diragukan pada akhir pekan ini. Sebelumnya, Kane sempat mengalami masalah pada wajahnya ketika De Rotten bersua Bayer Leverkusen pekan lalu. Saat melawan Celtic, dirinya ditarik keluar di babak pertama lantaran mengalami masalah pada betisnya. Kane berpotensi absen akhir pekan ini setelah ia tak terlihat dalam sesi latihan tim terakhir jelang laga melawan Eintracht Frankfurt. Namun belum diketahui sampai kapan pemain asal Inggris itu bakal menepi. Dua tim Liga Inggris yaitu Newcastle United dan West Ham United bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Victor Boniface dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari salah satu media Inggris, The Chronicle, Victor Boniface menjadi salah satu nama yang tengah diperbincangkan oleh kedua klub itu. Mereka dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut striker berkebangsaan Nigeria tersebut. Boniface sendiri bergabung dengan Leverkusen pada musim panas lalu dari Union Saint-Gilloise. Transfer Market memperkirakan jika harga Boniface saat ini sebesar 45 juta euro. Oliver Giroud baru saja kemalingan. Sejumlah barang digondol maling dari rumahnya. Merujuk informasi dari ESPN, kejadian itu sebenarnya dialami Giroud awal bulan Februari ini, namun baru saat ini informasinya merebak. Pada saat kejadian, Giroud dan keluarga sedang tidak berada di rumah ketika para perampok melakukan aksinya. Mereka menggondol sejumlah barang seperti perhiasan dan 10 jam tangan mewah milik Giroud. Masih menurut laporan tersebut, Giroud mengalami kerugian hingga 500.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,1 miliar rupiah akibat kehilangan barang-barang berharga. Barcelona akan memperpanjang kontrak Inigo Martinez hingga tahun depan. Namun mereka saat ini belum bisa mengumumkan secara resmi, sebab aturan batas gaji La Liga masih menjadi kendala. The Athletic melaporkan bahwa kontrak Martinez akan otomatis diperpanjang semusim jika ia tampil minimal 60% dari jumlah pertandingan Barcelona di musim ini. Namun pelatih Hansi Flick puas dengan kinerja bek 33 tahun itu, sehingga klub memilih untuk tidak menunggu hingga syarat terpenuhi. Martinez rencananya akan diberi kontrak baru hingga musim panas 2026 dengan gaji yang sama, yakni 4 juta euro per musim. Tottenham dikabarkan mengincar servis bintang Inggris U21 Jamie Gittens untuk memperkuat lini serang. Tim besutan Ange Postecoglou membutuhkan tambahan pemain baru musim panas nanti apabila mereka ingin meningkat dari musim yang mengecewakan ini. Pemain 20 tahun tersebut telah menorehkan 91 penampilan untuk tim utama sejak bergabung Dortmund. Akan tetapi klub London Utara itu harus siap bersaing dengan beberapa klub Premier League lainnya untuk mengamankan servisnya. Menurut laporan yang beredar, Jamie Gittens dibanderol dengan harga 80 juta pound sterling di musim panas nanti. Barcelona akhirnya berhasil keluar dari krisis finansial karena masalah gaji pemain. Kini kondisi finansial Barcelona sudah berada dalam kondisi ideal sesuai aturan La Liga. Kondisi tersebut sekaligus membuka pintu bagi Barcelona untuk melakukan transfer besar-besaran pada musim panas 2025. Salah satu sektor yang disebut-sebut bakal dipoles oleh Blaugrana adalah posisi bek kanan. Menurut laporan Fichajes, sudah ada 3 nama yang masuk incaran termasuk Oscar Mingueza. Mingueza menjadi nama yang paling mungkin untuk direkrut Barcelona karena ia merupakan jebolan akademi La Masia. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Pasalnya, ada 2 pemain mereka yang bisa comeback di pertandingan melawan Everton. Dilansir Manchester Evening News, 2 pemain yang akan bergabung kembali bersama Manchester United adalah Christian Eriksen dan Leny Yoro. Kedua pemain itu dilaporkan mengalami sakit di akhir pekan kemarin. Karena itu mereka tidak bisa ikut berangkat ke markas Tottenham. Namun kini kondisi kedua bek itu sudah membaik dan mereka berdua siap tampil bersama tim utama Manchester United. Barcelona mulai ditodong oleh Lamine Yamal dan meminta agar Jamal Musiala mau merapat ke Camp Nou dalam waktu dekat. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Yamal ingin agar timnya merekrut 1 nama. Sosok yang dimaksud Yamal adalah wonderkid Bayern Munich Jamal Musiala. Musiala memang sudah sejak lama mencuri perhatian banyak klub top Eropa.
Musim ini pemain berusia 21 tahun itu sudah bermain 32 kali di berbagai kompetisi dengan catatan 15 gol dan 8 assist. Meski berposisi sebagai gelandang serang, Musiala memang memiliki ketajaman yang cukup hebat di depan gawang. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek mereka Takehiro Tomiyasu dipastikan tidak bisa memperkuat tim lagi hingga musim ini berakhir. Seperti yang sudah diketahui, Tomiyasu musim ini memiliki masalah yang serius dengan cedera. Ia bolak-balik masuk ruang perawatan Arsenal. Baru-baru ini sang bek mengalami cedera lutut yang cukup parah. Alhasil, ia dipastikan harus menepi untuk menyembuhkan cedera ini. Kabar Tomiyasu sudah tak bisa bermain di sisa musim ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Jurnalis kenamaan Eropa itu menyebut meski operasi sang bek berjalan sukses, ia dikonfirmasi harus absen dalam jangka lama untuk penyembuhan. Manchester United menunjukkan minat besar terhadap playmaker Atalanta Carles de Ketelaere menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari tim Talk, klub berjuluk Setan Merah ini berpotensi bersaing dengan Manchester City dalam perburuan tanda tangan pemain asal Belgia tersebut. Dilaporkan bahwa pencari bakat kedua klub Manchester itu telah mengamati de Ketelaere. Kemungkinan besar akan terjadi perang tawaran untuk mendapatkan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut. De Ketelaere sendiri saat ini dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik di Eropa. Paris Saint-Germain sedang mempersiapkan strategi besar untuk meningkatkan kekuatan tim mereka di musim depan. Salah satu pemain yang menjadi fokus utama mereka adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Berdasarkan laporan terbaru dari Fichajes, klub besar asal Prancis ini sedang mempersiapkan penawaran sebesar 80 juta euro untuk mencoba membujuk Real Madrid agar bersedia menjual pemain muda ini pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Nilai tawaran tersebut menunjukkan keseriusan PSG dalam upaya mereka merekrut Camavinga. Chelsea siap melakukan transfer mewah lagi di bursa transfer musim panas 2025. The Blues dikabarkan sedang mengkaji peluang untuk memboyong bintang AC Milan, Rafael Leao. Menurut laporan TBR Football, Chelsea telah mengambil langkah awal dengan menanyakan status ketersediaan Leao. Perjalanan Leao bersama Rossoneri musim ini memang tak selalu mulus. Di bawah arahan Sergio Conceição, ia kerap mendekam di bangku cadangan. Karena itu meski kontraknya masih tersisa hingga 2028, masa depan Leao di San Siro kini sedang tidak pasti. Alexander Isak dibeli oleh Newcastle dari Real Sociedad pada musim panas 2022 silam. Pemain asal Swedia itu pun mampu beradaptasi dengan baik di Liga Inggris. Hal itu menarik minat sejumlah klub besar Eropa, salah satunya Liverpool. Raksasa EPL itu dilaporkan akan segera bergerak mendekati Newcastle. Kabarnya, mereka akan menawarkan Darwin Núñez untuk ditukar dengan Isak. Kabar ini diklaim oleh Football Insider. Namun Liverpool tentunya juga akan menawarkan sejumlah uang kepada Newcastle. Laporan itu juga mengklaim bahwa The Magpies tidak menutup pintu untuk melepas sang pemain. Lionel Messi mulai mencapai ujung jalannya. Laporan terbaru menyebut La Pulga bakal pensiun selepas Piala Dunia 2026. Diketahui kontrak Messi akan habis bersama Inter Miami pada 31 Desember 2025. Inter Miami punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi untuk Lionel Messi. Namun, sumber yang merupakan orang dekat Messi mengungkapkan Messi sepertinya tidak tertarik. Ia diyakini mau kembali ke klub masa kecilnya, Newell's Old Boys. Messi kabarnya mau main di sana selama beberapa bulan sampai ajang Piala Dunia 2026 dimulai pada 11 Juni. Selepas Piala Dunia 2026, Messi dikabarkan akan gantung sepatu. Liverpool bertandang ke markas Aston Villa pada laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Villa Park Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, The Reds mampu unggul lebih dulu di menit 29 melalui Mohamed Salah. Namun keunggulan Liverpool tak bertahan lama. Aston Villa berhasil menyamakan skor di menit 38 lewat Youri Tielemans. Di menit 45+3, tuan rumah berbalik unggul berkat gol yang dicetak Oli Watkins. Beruntung, Trent Alexander-Arnold bisa mencetak gol balasan untuk Liverpool di menit ke-60. Setelah itu tak ada tambahan gol tercipta dan skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Liverpool kini mengoleksi 61 poin dan tetap berada di puncak klasemen. Real Madrid menjamu Manchester City pada laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions. Bermain di kandang sendiri Santiago Bernabeu, Los Blancos tampil agresif sejak babak pertama dimulai. Mereka bahkan berhasil unggul di menit 4 melalui Kylian Mbappe. Di menit 33, Mbappe kembali mencetak gol dan membawa Madrid unggul 2-0 hingga turun minum.
Pada babak kedua, dominasi El Real terus berlanjut. Mereka bahkan mencetak gol ketiga di menit 61 melalui Kylian Mbappe. Pada akhirnya, gol Nico Gonzalez di menit 90+2 memastikan laga berakhir dengan skor 3-1. Berkat hasil ini, Madrid melaju ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 6-3. PSG menghadapi Brest dalam laga leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions. Bermain di Parc des Princes Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, PSG sudah unggul 2-0 atas tamunya di babak pertama. Bradley Barcola membuka keunggulan PSG di menit 20. Pada menit 13, Vicha Kvaratskhelia membawa tuan rumah unggul 2-0 hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, PSG memperlebar keunggulan lewat Vitor Ferreira di menit 59. 5 menit kemudian, giliran Desire Doué yang mencatatkan namanya di papan skor. Di menit 69, PSG memperlebar keunggulan menjadi 5-0 lewat gol Nuno Mendes. 7 menit kemudian, Gonzalo Ramos membawa PSG semakin menjauh. Pada akhirnya, gol Seny Mayulu di menit 86 memastikan kemenangan PSG dengan skor 7-0. Berkat hasil ini, PSG lolos ke babak 16 besar dengan agregat kemenangan 10-0.